Salam sejahtera bagi pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di dalam acara Lentera Rohani di TVRI Kalimantan Barat. Dan kali ini tema kita adalah merayakan perbedaan dalam keluarga yang diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 28. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini, kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu, memberikan hikmat, dan juga memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti setiap apa yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita hidup di dalam kehidupan berumah tangga atau di dalam keluarga. Hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita mempertahankan keluarga, karena memang kita tahu bahwa tidak ada kursus, tidak ada kurikulum yang khusus yang kita dapatkan pada saat ini ketika kita akan masuk ke dalam rumah tangga. Tidak ada pengajaran yang terencana yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mau menjadi seseorang yang punya cita-cita, maka kita bisa belajar dan ada kurikulumnya. Tetapi untuk membangun rumah tangga, untuk mau menikah, tidak ada pelajaran atau pengajaran yang memang benar-benar sudah dipersiapkan. Mungkin di dalam gereja kita ada yang disebut dengan konseling pranikah, tetapi pun itu tidak akan bisa menjamin kita untuk bisa mengerti tentang pernikahan yang sesungguhnya. Apalagi di dalam Alkitab bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu harus sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan. Karena itu penting bagi kita untuk membangun keluarga. Dan ternyata sesuai dengan firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang yang akan menikah itu adalah orang-orang yang siap untuk ditimpa dengan kesusahan badani. Jadi sebenarnya orang yang mau menikah itu adalah orang-orang yang mau untuk menderita. Lebih baik tidak usah menikah. Mungkin itu tidak akan banyak membawa penderitaan. Tapi kenapa pernikahan itu justru akan membawa penderitaan kalau kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi di hari-hari ini, di masa pandemi ini, ada banyak orang yang akhirnya bekerja dari rumah,
mereka bertemu dengan keluarga mereka setiap hari, sehingga terjadi gesekan-gesekan di dalam keluarga selama pandemi ini. Dan kalau itu kita tidak persiapkan dengan sungguh-sungguh, maka keluarga bisa menjadi neraka, entah itu bagi suami, bagi istri, maupun bagi anak-anak. Kenapa pernikahan itu disebut susah? Dan kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik-baik, justru akan menghancurkan keluarga itu sendiri. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu dari kata bahasa Ibrani kenekdo, yang artinya adalah sesuai, serasi, cocok, tetapi juga artinya adalah kontras atau oposisi. Kenapa mereka harus cocok? Ya karena berbeda. Ketika Adam sendirian di Taman Eden, maka Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Dan yang diciptakan itu bukan sama dengan dia, tapi sangat berbeda dengan dia. Adam sangat berbeda dengan Hawa. Laki-laki sangat berbeda dengan perempuan. Artinya sepadan itu tidak sama. Sepadan itu jelas berbeda. Tetapi dari perbedaan itulah harus kita cocokkan. Dan ketika Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan dan memang benar-benar beda, dan itulah Tuhan mau supaya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk itu, kita harus tahu apa sebenarnya yang menjadi tujuan pernikahan. Apakah yang menjadi tujuan pernikahan? Nah, tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan laki-laki dan perempuan itu satu. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah tujuan awal Tuhan merencanakan keluarga. Dan keluarga itu adalah gambaran yang besar hubungan antara Yesus dengan jemaatnya. Itu adalah gambaran yang besar Tuhan berikan. Maka keluarga itu adalah institusi yang Tuhan ciptakan pertama kali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan nanti perenungan kita. Dua tim nasional sepak bola putra akan bersaing untuk menjadi yang terbaik. El Tricolor Meksiko menjamu tim ayam jantan Prancis. Saksikan partai sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020. Meksiko melawan Prancis. Kamis 22 Juli 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa TVRI Kalbar yang terkasih di dalam Tuhan, kita melanjutkan kembali perenungan kita di dalam Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9. Di sana dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, terutama kita yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai suami dan istri, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, maka apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sampai maut memisahkan kita. Supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, karena keluarga kita menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan jemaatnya, yang harusnya tidak ada permasalahan. Tapi memang kalau kita lihat hari-hari ini tidak mudah untuk bersatu dengan orang yang berbeda. Karena itu ada hal yang juga bisa kita lihat. Contohnya di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ia ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat ini sebenarnya memberikan pengajaran yang baik untuk kita membangun rumah tangga kita. Ayat ini juga penting buat kita yang mungkin saat ini belum menikah dan mempersiapkan untuk pernikahan. Karena sekali lagi bagi kita orang yang percaya, pernikahan itu adalah satu kali bersama dengan pasangan kita untuk seumur hidup. Dan di dalam Amsal ini, di sini juga menjelaskan ada 3 hal yang penting bagaimana kita mendasari untuk membangun rumah tangga. Yang diperlukan ada 3, yaitu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Tapi anehnya di sini tidak ada dasar cinta di sini. Artinya bukan berarti cinta itu tidak penting, tetapi cinta bukanlah dasar yang kuat untuk membangun rumah tangga. Mungkin itu adalah sesuatu yang di awal, tetapi setelah kita membangun rumah tangga, hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang sangat penting. Dunia dan lingkungan kita menawarkan bahwa membangun rumah tangga diperlukan cinta. Tetapi kenyataannya itu tidak cukup. Hikmat, kebijakan kita, kebijaksanaan kita, kepandaian dan pengertian kita, itulah sebenarnya yang bisa kita pakai untuk merayakan perbedaan. Karena kita sepadan. Diperlukan waktu dan proses untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar tentang bagaimana gambaran dari tangan, kedua tangan kita. Setiap tangan kita mempunyai 5 jari. Anggap saja tangan yang satunya ini adalah suami dan tangan yang satunya ini adalah istri. Ketika mereka dipersatukan, mereka bukanlah orang yang ideal. Karena itu, orang-orang yang mencari orang yang ideal, biasanya mereka akan terlambat menikah. Karena apa? Cari yang ideal itu susah. Tapi mau tidak mau, kita harus tahu bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang tidak ideal, yang siap untuk bersama-sama dengan kita. Maka setiap orang anggap sebagai tangan, dia akan ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Orang yang lain juga demikian, ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi ketika mereka disatukan di dalam rumah tangga, maka kelebihan yang satu akan menutup kekurangan yang lain. Kelebihan yang satu akan menutup kekurangan yang lain. Dan inilah ikatan itu. Dan ikatan itu harus terjadi sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan.
Karena perbedaan yang harus disatukan itu, maka di dalam pernikahan diperlukan beberapa hal. Yang pertama yang kita perlukan itu adalah komitmen. Apapun yang terjadi harus dijalani. Karena yang paling penting adalah menepati janji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika terjadi pernikahan di gereja, pada saat itulah antara laki-laki dan perempuan, mereka mengikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Ada oknum lain yaitu iblis yang ingin menggagalkan janji di hadapan Tuhan itu. Karena itulah diperlukan komitmen supaya tetap mengingat akan janji itu. Karena itu setelah kita berjanji di hadapan Tuhan dengan pasangan kita, apapun yang terjadi, jalanilah dan terimalah dia apa adanya sebagai pasangan kita. Dan jangan pernah menyia-nyiakan pasangan kita, karena itu adalah pilihan kita sendiri. Hari-hari ini sangat tidak mungkin orang masih dijodohkan, meskipun itu masih ada kemungkinan. Tetapi siapapun yang ada di hadapan kita dan kita mengikat janji dengan dia, itu adalah pilihan kita. Jadi jodoh itu adalah pilihan kita. Di dalam Alkitab Tuhan hanya memberikan 2 kriteria, 2 standar. Yang pertama adalah dia harus sepadan. Kalau kita laki-laki, pasangan kita harus perempuan. Kalau kita perempuan, pasangan kita harus laki-laki. Itulah yang disebut sepadan. Yang kedua adalah seimbang. Itu artinya adalah satu iman. Sehingga itu bisa menyatukan rumah tangga itu dengan baik. Hanya 2 syarat itu. Selebihnya kita diberikan kebebasan untuk menentukan siapa pilihan kita. Sehingga jangan sampai kita sudah mengikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, lalu 3 bulan kemudian dengan gampang kita mengatakan ternyata dia bukan jodohku. Siapa yang pilih? Bukan Tuhan yang memilih, tetapi kita yang memilih. Yang kedua, yang pertama tadi komitmen, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu penting untuk menyatukan 2 orang yang berbeda, dan kita harus sadar akan hal itu. Maka kalau ada orang bertemu, maka diperlukanlah komunikasi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam komunikasi. Komunikasi dengan kata-kata secara verbal. Komunikasi dengan gaya kita, dengan gestur kita, itu non-verbal. Dan antara laki-laki dan perempuan itu sangat jauh perbedaannya. Cara berpikirnya, cara mendengar, cara berkata-kata. Karena itulah diperlukan latihan untuk bisa menjadikan mereka itu satu dan sepakat. Dari cara berpikir antara laki-laki dengan perempuan saja sudah berbeda. Dari cara memandang antara laki-laki dengan perempuan saja sudah berbeda. Salah satu contohnya lah kalau seandainya kita mau berbelanja. Kalau laki-laki, kalau dia mau berbelanja, kalau saya misalnya diminta untuk berbelanja, kita minta daftar apa yang akan dibelanjakan. Dan biasanya kita akan langsung dengan itu dan setelah itu selesai. Tapi bagi perempuan tidak begitu, karena belanja itu adalah salah satu kenikmatan buat mereka. Memang ada datanya di situ dan dia pergi ke tempat pembelanjaan itu, tapi bisa jadi dia lebih panjang durasinya. Karena ada banyak hal yang perlu dia lihat. Contoh lain, kalau laki-laki mungkin hanya memandang di satu arah, tetapi perempuan bisa lebih luas. Salah satu contohnya adalah ketika saya tadi sebelum datang ke studio ini, saya harus cari dompet dan saya kehilangan dompet. Saya harus cari dompet itu di mana saya meletakkannya.
Dan akhirnya saya menyerah dan saya meminta bantuan istri saya. Dan benar, yang menemukan adalah istri saya. Karena kalau saya cari, hanya lihat satu sisi. Tapi perempuan, dia bisa melihat dari sisi yang lain. Dari cara pandang saja sudah berbeda. Karena itulah diperlukan komunikasi. Dan dari komunikasi itu muncul saling pengertian satu dengan yang lain. Yang ketiga, di dalam kehidupan rumah tangga juga diperlukan yang disebut dengan kompromi. Kompromi ini penting karena tidak ada manusia yang ideal. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, bisa mengenang kembali, bisa mengingat kembali apa yang terjadi pada saat sedang pendekatan atau pacaran. Ada banyak hal yang dikompromikan meskipun itu tidak ideal. Ada sesuatu yang mungkin dia tidak setuju tapi terpaksa dia menyetujui karena apa? Karena dia mengasihi pasangannya. Sehingga dia mengkompromikan itu. Ada orang yang pacaran, yang satunya di Pontianak, yang satunya di Kuburaya. Laki-lakinya di Pontianak, perempuannya di Kuburaya. Mau makan di Pontianak, laki-lakinya yang dari Pontianak menjemput ke Kuburaya, lalu balik makan ke Pontianak. Dan setelah itu, dia juga harus mengantarnya balik. Dan dia kembali. Itu adalah salah satu bentuk kompromi. Dan dia lakukan itu karena dia mengasihi. Itu dulu. Bagaimana sekarang kalau sudah berumah tangga? Apakah itu juga akan dilakukan? Makanya seringkali kompromi itu juga harus dilakukan. Bukan hanya saat pada pacaran, tetapi juga pada saat sudah menikah. Dan siapa lagi? Karena dialah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Jadi nanti kalau Tuhan memberikan kesempatan kita umur panjang, anak-anak kita sudah nggak tahu di mana mereka bekerja. Balik-baliknya tinggal 2 orang. Ketemu di rumah hanya berdua. Kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, siapa yang akan menemani kita bersama-sama di masa tua? 3 hal di atas itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak itu akan terjadi konflik. Dan konflik bisa menghancurkan rumah tangga. Dan kalau terjadi konflik, maka terjadi ketidakrukunan. Apa yang terjadi kalau tidak terjadi kerukunan? Berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah dicurahkan di rumah tangga itu. Mazmur 133 mengatakan itu. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Karena apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak hal yang lain yang membuat manusia susah dan sulit untuk membangun rumah tangga. Karena di dalam kehidupan rumah tangga itu ada yang namanya musim kehidupan atau perubahan hidup yang memerlukan adaptasi. Ada juga di dalam kehidupan itu ada yang disebut dengan tikungan tajam atau perubahan tekanan yang mendadak di dalam kehidupan kita. Termasuk di masa-masa pandemi seperti ini. Karena itu penting buat kita untuk membangun rumah tangga dengan hikmat, dengan kepandaian, dan pengertian. Memang perlu proses yang cukup panjang, dan prosesnya itu bisa seumur hidup. Tetapi bukankah kita bisa menjadi contoh bagi anak dan cucu kita? Seandainya sampai masa tua kita tetap setia satu dengan yang lain. Kita tetap rukun satu dengan yang lain. Sehingga anak cucu kita bisa membanggakan kita. Ini loh orang tuaku. Ini loh kakek nenekku. Mereka menjadi teladan yang sangat baik. Mereka menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan rumah tangga.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini ketika kami bisa bersama-sama dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, masa pandemi, masa kami tidak bisa melakukan banyak hal seperti pada waktu normalnya. Kami hidup di dalam keluarga kami. Dan kami tahu ada banyak tantangan di dalam keluarga. Ada beberapa di antara kami yang saat ini juga sedang terpapar virus COVID-19. Tidak ada yang bisa untuk mendukung mereka kecuali keluarga-keluarga mereka. Karena itu Bapa, kami meminta pertolongan-Mu supaya Tuhan menguatkan keluarga-keluarga ini, saling mendukung satu dengan yang lain. Suami istri bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Orang tua mendukung anak-anak dan anak-anak menghormati orang tuanya. Kami yakin dan percaya kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka Tuhan juga akan menolong. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menuntun kehidupan dan langkah kami, terutama di masa-masa seperti ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di dalam melaksanakan banyak program untuk penanggulangan pandemi ini. Baik itu program vaksinasi maupun juga kebijakan PPKM yang saat ini juga sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menuntun sehingga keluarga ini senantiasa ada di dalam topangan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, dan pengertian ketika kami mengelola semuanya ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Benua bersua, tim Samba Brasil akan menantang tim Panzer Jerman. Saksikan Big Match sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020. Brasil melawan Jerman, Kamis 22 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat.